Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok Walter Mongitsidi, yang berwatakan saya, Muhammad Anwar Syukur. Saya Agung Graha Rahman. Saya Abrar Abinayaraka. Saya Ataullah Rehan Pratama. Dan saya Ihsan Dunanda Handika. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan presentasi mengenai salah satu topik yang menarik, yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila, pengamalan, dan penyimpangannya. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Oke, pada bagian yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila, yaitu pengalaman dan penyimpangannya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hukum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, dan kerukunan antar umat beragama menjadi landasan untuk memperkuat ikatan sosial dan menghindari konflik yang berpotensi memecah belah bangsa. Yang kedua, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu fungsi Pancasila yaitu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya pembagian sumber daya yang adil dan merata, serta memperjuangkan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hukum. Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hukum di Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya kehidupan demokratis, di mana kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya adalah kedudukan Pancasila dalam hukum dan konstitusi, di mana untuk kedudukan Pancasila dalam hukum dan konstitusi kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah Pancasila menjadi ideologi negara yang diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Pancasila menjadi landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam membuat undang-undang dan kebijakan negara. Posisi penting Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pijakan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar serta kebijakan negara yang lainnya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan negara Indonesia. Oke, yang selanjutnya ini adalah pengamalan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila ini bukan hanya harus dihafal, melainkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh pengamalannya ini sebenarnya sudah ada diterapkan dalam dunia persekolahan, di mana dengan adanya pendidikan Pancasila, diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Kemudian selanjutnya, pengamalan Pancasila juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya gotong royong, musyawarah, atau bersifat adil terhadap sesama. Terus juga penerapan Pancasila ini juga diterapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oke, selanjutnya adalah penyimpangan terhadap Pancasila. Dalam menjalankan kehidupan bernegara ini ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari berbagai pihak. Misalnya di sini bisa terlihat bahwa ada tersangka korupsi BTS Kominfo yang akhir-akhir ini sedang viral. Kemudian ada beberapa contoh-contoh lainnya seperti ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kemudian salah satu contoh yang tadi sudah saya sebutkan yaitu korupsi, ada juga kolusi, dan ada juga nepotisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kemudian yang terakhir ada ekstremisme ideologi yang mengancam kebinekaan dan persatuan bangsa. Ekstremisme ini bertentangan dengan nilai Pancasila terutama pada persatuan Indonesia. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu pentingnya memperkuat pengamalan Pancasila.
Di sini ada 3 hal. Yang pertama, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat pengamalan Pancasila. Dan yang ketiga, mengatasi penyimpangan dan mengembalikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari 3 hal tersebut sudah disusun secara berurutan. Yang pertama memang masyarakat Indonesia, hal yang pertama harus dilakukan adalah membangun kesadaran akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bisa melalui dampak dari nilai-nilai Pancasila ketika kita mengamalkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, setelah setiap masyarakat Indonesia sudah sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, masyarakat didorong terus aktif dalam memperkuat pengamalan Pancasila. Dan yang terakhir, apabila ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, hal-hal tersebut segera mengembalikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.